salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hernugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui berat badan ideal seekor ayam. Ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya, bagaimanakah cara mengetahui berat badan seekor ayam, Mas Yuda? Ya, berat badan ideal. Ya, jadi kalau ngomongin ideal ini, jadi disesuaikan antara postur fisik, ya, postur fisik dan berat badannya. Itu harus sesuai, harus ideal. Nah, bagaimana kriteria berat badan ideal? Berat badan ideal seekor ayam itu adalah ketika ya ayam tersebut diabar dan mengeluarkan performa maksimalnya, ya. Performa maksimal dari semua segi. Misal dari stamina, dari kedalaman pukulan, dari cara dia mukul, dari langkah kaki, dari kecepatan pola ayamnya. Berat badan ideal. Ngomongin berat badan ideal ya, ini teman-teman terutama yang pemula wajib tahu ya. Jadi setiap ekor ayam ya, setiap ekor ayam itu akan memiliki berat ideal yang berbeda-beda ya. Berat ideal yang berbeda-beda tergantung dari jenis ayamnya, tipikal ayamnya, mungkin tipe ayam jalu atau tipe ayam pukul, itu pasti beda-beda walaupun ukuran pegangan ayamnya itu sama ya. Jadi bisa beda. Misal saya punya ayam ukuran 5, kalian punya ayam ukuran 5 ya. Sama-sama dipegang sama besarnya ya, tapi beratnya itu bisa berbeda. Padahal ayam tersebut sama-sama siap dan sama-sama memiliki performa yang maksimal. Ya. Jadi tidak boleh disamakan. Ya, tidak boleh disamakan. Kadang ada penghobi yang nggak mau tahu tentang berat badan ideal ayamnya ya. Nggak mau tahu berat badan ideal seekor amunisinya, nggak mau tahu karena mungkin dia sudah berpengalaman ya. Jadi kalau penghobi yang sudah berpengalaman, sudah berkecimpung lama di dunia ayam, biasanya dia tahu ya, tahu dengan ilmu feeling lah ya, dengan feeling pegangan ayamnya dan berat badan ayamnya itu udah di feeling itu udah ada ya. Jadi ini ayam udah maksimal, mempeng, siap, apa belum, biasanya udah tahu. Tetapi kalau buat yang pemula ya, itu akan susah mengetahui ayamnya itu udah siap turun gelanggang atau belum, itu sangat susah. Karena ya, banyak sekali teman-teman kita sehobi yang masih pemula yang kadang-kadang itu tidak bisa menyimpulkan ya, ayam tersebut udah mempeng apa belum, udah siap apa belum, itu nggak bisa menyimpulkan. Kadang-kadang masih suka ketipu pada saat dia pegang ayamnya kenceng ya, dikira udah mapan, udah jadi, ternyata ayam tersebut malah justru kencengnya karena kenceng bantat ya. Jadi kalau ayam bantat performanya pasti nggak maksimal ya, pasti akan gembos. Terus bisa juga ayam udah jadi ya, badan udah jadi, itu biasanya badannya agak ringan ya. Kalau saya bilang itu bahasa di daerah saya itu kisat ya, kalau udah kisat. Nah, kadang-kadang kalau yang pemula itu nggak bisa bedain antara ayam kisat dan ayam kurus. Nah, makanya perlu belajar mengetahui cara mengetahui berat badan ideal seekor ayam. Wajib tahu ya, wajib tahu. Nah teman-teman, gimana sih cara mengetahui berat badan ideal seekor ayam ya? Kalau pengen tahu berat badan ideal seekor ayam itu udah pasti dengan cara ditimbang
ya, dengan cara ditimbang. Tapi teman-teman juga harus perhatikan kondisi kesiapan fisik ayamnya, ya. Misal kalau ada teman-teman yang tanya, Mas Yuda, coba pegang ayam saya. Tak pegang, ya, tak pegang. Ini nanti kira-kira berat badan idealnya berapa kalau udah jadi? Misal saya bilang ini kurang lebih ya nanti 3 kg. Ini udah mempeng, udah siap. Ya, misal saya bilang 3 kg. Nanti teman-teman ada yang bisa salah paham, ya. Jadi ototnya belum jadi, terus fisiknya masih kendor, ya. Serat-seratnya masih kendor, terus ayamnya ditimbang 32, ya, karena saya bilang 3 kg, nanti ayamnya pakannya dikurangin jadi ayamnya kurus. Nanti pas ditimbang 3 kg itu adalah berat badan idealnya. Enggak seperti itu. Enggak. Jadi enggak boleh kalau misal ada senior yang bilang ayam ini nanti berat badan idealnya 3 kg. Ya harus kita rawat fisiknya dulu. Kesiapan fisiknya harus kita siapkan dulu. Baru nanti kita atur berat badannya. Ya, otot-ototnya harus terbentuk dulu, pernafasannya dan lain-lain. Intinya kesiapan fisiknya itu kita harus siapkan dulu, bukan hanya fokus di penimbangan, ya. Jadi yang perlu difokuskan itu perawatan ayamnya dulu. Perawatan ayamnya dulu. Kalau mau sambil ditimbang boleh, tapi acuan berat badan ideal seekor ayam itu ada pada posisi ayam yang posisi fisiknya itu udah mapan, udah siap. Nggak boleh ayam masih mentah itu ditimbang di simpulkan berat badan idealnya, itu nggak boleh, ya. Jadi sambil dirawat, ya teman-teman, kalau setiap abar itu wajib ditimbang ayamnya, ya. Jadi kalau mau diabar ditimbang dulu ayamnya, ya. Boleh diingat-ingat atau boleh dicatat, barangkali nanti lupa. Dicatat lebih bagus, barangkali ayamnya banyak, ya. Dicatat, nanti diabar, kita lihat performanya, ya. Terus menerus ketika mau latihan abar. Mungkin ketika ngerawat ayam dari 0 sampai siap turun laga, mungkin ada 6 sampai 8 kali abaran. Jadi antara 6 sampai 8 kali abaran itu, ya, teman-teman selalu catat, ya, selalu catat. Nah, nanti berat badan idealnya kita itu perhatikan di fase-fase akhir perawatan. Jadi kalau badan ayamnya udah mapan, ya, kesiapan fisiknya itu udah jadi, badannya udah mapan, ya, urat-uratnya udah jadi. Nah, disitulah kunci cara kita menyimpulkan berat badan idealnya, ya. Nah, itu nanti kita bisa atur dari performa ayamnya. Jadi misal, ya, misal saya punya seekor ayam nih, ya. Saya punya seekor ayam, pas baru turun bobotnya itu 34, ya. Ayamnya gemuk, bobotnya 34. Nah, otomatis karena ayam itu gemuk, berat badan idealnya pasti akan di bawah 3,4. Pasti, ya. Jadi tak timbang, tak abar. Otomatis karena ayamnya masih gemuk, ya, otomatis performanya juga nggak akan bagus. Terus nanti tak rawat, nanti abar kedua tak timbang 33, ya, tak 33, performanya masih belum bagus. Terus tak rawat lagi, pelatihan fisik dan lain-lain, diberikan jamu dan lain-lain. Terus abar ketiganya tak timbang lagi, misal bobot 3,2, ya, diabar udah menunjukkan performa yang bagus, tapi mungkin masih ada kendala. Misal pukulnya udah bagus, ya, tekniknya udah bagus, tapi ayamnya itu speednya masih pelan, terus staminanya juga gembos, ya. Itu menandakan ayam itu juga bisa jadi masih kegemukan, ya. Berat badannya itu masih terlalu tinggi. Jadi kita wajib rawat-rawat lagi, ya, rawat-rawat lagi. Nanti pas mau abar berikutnya tak timbang 31, ya. Tak timbang 31, ternyata performanya itu bagus, ya. Pukulannya masuk,
staminanya stabil panjang, langkah kakinya bagus, akurasi pukulnya bagus. Ah, udah performanya udah bagus ya. Tapi nggak ada salahnya kita coba maksimalkan lagi ya. Terus ke depannya karena kita mungkin masih penasaran ya, apakah itu udah berat badan ideal apa belum, kita coba susutkan lagi berat badan ayamnya. Misal tak timbang di abaran berikutnya itu 3 kilo ya, 3 kilo. Tak abar. Wah, ini speednya bagus, langkah kakinya bagus, tekniknya bagus, tapi bobot pukulnya nggak ada. Padahal ini tipikal ayam pukul. Misal seperti itu. Nah, kita inget-inget abaran kemarin. Wah, kemarin di bobot 31 ya, di bobot 31 ayam saya performanya maksimal loh. Pola pukulnya, berat pukulnya, bobot pukulnya, kedalaman pukulnya itu udah bagus. Langkah kakinya juga udah bagus. Berarti bisa disimpulkan ayam saya ini berat badan idealnya itu ada di 3,1 kg ya. Performanya udah kelihatan bagus dan kesiapan fisiknya juga udah bagus. Urat-uratnya udah jadi, badannya udah singset, kulitnya udah memerah, performanya udah bagus di bobot 3,1 kg. Kita bisa simpulkan dari situ ya. Jadi berat badan ideal seekor ayam itu ketemu ketika performa ayam kita itu maksimal ya, dari semua segi. Misal dari langkah kaki, teknik, pukulan, stamina, nafas ya. Nah, kalau kita udah tahu ya, udah tahu berat badan idealnya itu ada di 3,1 kg, maka nanti kedepannya kita akan mudah teman-teman ya, ketika menyiapkan ayam tersebut. Misal di bobot 31 ini berat badan idealnya ya. Besok karena udah mapan tak adu ya, tak adu ternyata bagus performanya, menang ya, menang ayamnya. Terus di laga berikutnya udah disiapkan ayamnya, ternyata kok ditimbang 3,2 ya, 3,2. Kemungkinan ayam ini nanti staminanya kurang stabil karena ayam ini lumayan kegemukan ya. Jadi bisa kita ambil tolak ukur dari situ. Ketika mau jadi diturunkan apa enggaknya, kita bisa ambil dari tolak ukur bobot ideal ayam tersebut ya. Wah, ini beratnya terlalu berlebih, ayam ini harusnya bobotnya 31, ini ditimbang kok 32, berarti besok enggak jadi tarung, tak rawat dulu lagi. Kan bisa gitu ya, bisa gitu. Tapi teman-teman jangan cuma fokus di berat badan idealnya aja, kondisi ayamnya pun perlu untuk pertimbangan ya. Kesiapan fisiknya pun perlu untuk pertimbangan. Begitu Mas Bro ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, cara mencari atau mengetahui berat badan ideal seekor ayam. Jadi kita harus wajib timbang ya, wajib timbang. Tapi kita juga tidak boleh melupakan kondisi ayam dan kesiapan fisiknya ya, kesiapan fisiknya. Nggak boleh ketika teman-teman nanti mempunyai seekor ayam yang besarnya sama kayak ayam punya saya ini, yang tadi saya buat contoh bobot idealnya 3,1. Teman-teman punya ayam yang ukurannya sama persis ya, besarnya, lingkar badannya sama kayak ayam saya. Teman-teman itu nggak di fisik segala macam, teman-teman cuma fokus mungkin cari di berat badan ideal 3,1 kg. Belum tentu sama ya, belum tentu sama. Jadi tipikal ayam dan jenis ayam pun berpengaruh. Berpengaruh sekali, walaupun ukurannya sama ya, berat badan idealnya itu belum tentu sama. Bisa jadi harus lebih berat atau harus lebih ringan, walaupun ukurannya sama, ukuran pegangan badan ya.
Nih perlu diingat. Jadi walaupun ukuran pegangan badan itu sama, belum tentu berat badan ideal ayamnya itu sama. Belum tentu, karena tipikal ayam itu berbeda-beda. Ya. Yang paling untuk tolak ukur ayam tipe pukul dan ayam tipe jalu. Kalau ayam tipe pukul ya, badannya terlalu ringan itu nggak bagus, karena nanti bobot pukulnya itu nggak bakal maksimal. Ya, beda dengan ayam jalu. Kalau ayam jalu badannya ringan nggak masalah. Yang penting bisa loncat tepat sasaran, ya, bisa memasukkan tajinya tepat sasaran, dan lebih sering meloncat dan hemat stamina. Otomatis kalau badannya ringan kan stamina yang dikeluarkan itu nggak terlalu banyak, ya, karena badannya ringan. Beda sama badan yang agak berat, berbeda. Jadi ayam pukul dan ayam jalu ya itu karakternya berbeda. Dan cara mengetahui berat badan idealnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang perlu teman-teman ingat ya, kalau kita menyimpulkan berat badan ideal itu harus dengan tolak ukur kesiapan fisik ayamnya dan kondisi ayamnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayam yang ukurannya sama, ukuran pegangannya sama, itu belum tentu berat badan idealnya itu sama, ya. Tergantung tipe ayamnya dan jenis ayamnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, terutama buat yang pemula ya. Cukup sekian dari saya, Yuda Hendro Nugroho. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.